Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Revisi Undang-Undang Pemilu batal karena Jokowi siapkan Gibran DKI 1. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat merasa heran dengan pernyataan politikus Partai Demokrat, Irwan Veko, yang menduga ada motif politik sejumlah parpol akhirnya balik kanan menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Pasalnya, Irwan menduga Presiden Joko Widodo mempersiapkan Gibran Rakabuming maju pada Pilkada DKI tahun 2024. Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal, kata Jarod pada wartawan pada hari Kamis 11 Februari. Jarod juga mengatakan penundaan revisi Undang-Undang Pemilu hanyalah untuk mengedepankan kepentingan nasional, dalam hal ini pandemi COVID-19 dan juga dampaknya. Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat dan konsistensi dalam menjalankan Undang-Undang Pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024? Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga menjelaskan terkait dengan sikap sejumlah parpol menolak revisi dan menginginkan pilkada tetap digelar tahun 2024. Tentu ada mekanisme dan juga pertimbangannya masing-masing. Tentang pilkada di tahun 2024, tentu partai ada mekanismenya tersendiri. Dan kita terus melakukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan ideologi Pancasila. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Irwan Veko sebelumnya heran dengan sikap pemerintah dan sejumlah partai politik yang balik kanan menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, kecurigaan publik bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah. Apalagi masih kata Irwan, revisi Undang-Undang Pemilu sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Sejak Presiden Jokowi, mengapa statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan? Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Kata Irwan dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis 11 Februari. Mungkinkah keputusan ini dilatar belakangi oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Demikian kata Irwan Veko. Banyak parpol balik kanan setelah bertemu dengan Jokowi. PKS mengatakan khawatir bahwa gubernur potensial jadi presiden. PKS dibuat heran dengan partai-partai politik yang tiba-tiba balik kanan dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil mengatakan, wajar apabila publik menduga-duga terjadi kesepakatan politik dari pertemuan elit parpol dengan kepala negara. Mereka balik kanan tentu saja ada kesepakatan politik, atau ada hal-hal di luar pengetahuan kita. Kata Nasir Jamil saat menjadi narasumber dalam diskusi daring obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk Ramai-Ramai Mundur, Tolak Revisi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 9 Februari. Apa yang dirundingkan, disepakati dan mereka khawatirkan kalau revisi ini terus dilanjutkan. Nasir juga menambahkan publik akan menduga adanya kekhawatiran figur yang potensial menjadi capres di pemilu 2024 nanti apabila Undang-Undang Pemilu tetap direvisi. Pasalnya ada norma berupa normalisasi pilkada jika Undang-Undang Pemilu direvisi. Apakah mereka khawatir bahwa ada gubernur yang berpotensi jadi presiden, sehingga kemudian menunda pilkada sampai 2024? Karena, sekali lagi saya katakan dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu ada norma yang mengatur normalisasi pilkada untuk di 2022 dan 2023. Dan kita tahu bahwa ada beberapa provinsi yang akan digelar di 2022, termasuk DKI Jakarta, ibu kota negara yang menjadi daerah paling seksi yang diminati dan menjadi epicentrum politik di Indonesia. Selain Nasir, narasumber lain dalam diskusi daring obrolan bareng Bang Ruslan tersebut yakni peneliti Perludem Fadri Ramadhanil. Jika Anies versus Gibran di Pilkada DKI 2024 bakalan ketat. Elit Partai Demokrat menduga ada kepentingan politik membawa Gibran Rakabuming ke Jakarta di balik penundaan Pilkada ke tahun 2024. Kalangan parpol melihat jika putra pertama Presiden Jokowi itu benar-benar maju melawan Anies Baswedan, Pilkada DKI 2024 bakalan seru.
Akan ketat ya kalau kemudian Gibran ke Jakarta. Bagaimanapun, Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata dengan kekuatan politik yang dia miliki saat ini. Kata pakar politik Universitas Paramadina Henry Satrio kepada wartawan pada hari Kamis 11 Februari. Henry juga menghitung Anies Baswedan akan selesai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2 tahun sebelum Pilkada 2024 digelar. Periode 2 tahun tanpa posisi akan cukup menantang untuk Anies. Sementara Gibran yang baru saja memenangkan Pilkada Solo bisa saja terus mengumpulkan kekuatan dan pengalaman. Jadi kalau tahun 2024 sama-sama bertarung di Jakarta, dengan catatan Anies tidak maju Pilpres, ya akan ketat. Anies kan 2 tahun digantikan pejabat dan bertarung kembali 2024. Unjar founder kedai kopi ini menganalisis. Adapun isu Gibran Rakabuming akan maju Pilkada DKI Jakarta 2024 dihembuskan oleh Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Irwan menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming maju ke DKI Jakarta. Menurutnya tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal dibalik penolakan revisi Undang-Undang Pemilu. Ada dinasti politik genre baru. Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno. Sosok putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, belakangan memang sukses menyita perhatian publik. Sempat dihantam dengan isu dinasti politik, sosok yang belum lama nyemplung sebagai kader PDIP itu mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count. Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Ruslimoti memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal PDIP. Gibran Rakabuming sebagai dinasti politik genre baru berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam 2 tahun ke depan. Begitu kata Haris Ruslimoti di akun Twitternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin. Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDIP yang kini duduk sebagai Ketua DPR RI ini pun bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo Subianto untuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Namun demikian, bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di Pilkada Solo yang juga berstatus sebagai pendatang baru di perpolitikan, Haris Rusli melihat ada kekuatan baru yang diyakini bisa menggoyang Terah Soekarno. Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Bung Karno. Bukan begitu, Sob? Tandas Haris Rusli.